Paling, kemarin aku ke Dieng, itu ternyata di sana itu ada namanya, suku rambut gimbal. Suku rambut Iya, gimbal, suku wah rambut menarik. gimbal. Nah, jadi kalau misalnya baru lahir itu sampai umur tertentu, kalau ingin dipotong, jadi ada satu permintaan yang harus dikabulin dari anak itu. Jadi buat kalian nih yang emang ada peluang, harus manfaatin banget nih. Jadi kayak nggak ada tuh yang namanya, apa namanya, keterbatasan-keterbatasan ya kalau aku bilang. Karena aku tuh waktu itu konten juga bener-bener pakai Android doang. Nyari hidden gem bener-bener di-searching lagi, bener-bener dipelajarin lagi rute-rutenya, jangan sampai kalian kesasar kayak aku juga. Jangan pernah berhenti, kalian untuk berbuat baik, jangan pernah capek walaupun aku tahu kalian tuh lelah, tapi gimana pun hal yang kalian lakukan tuh luar biasa, nggak semua orang bisa kayak kalian dan pastinya, eee, itu sangat membekas di hati orang-orang atau masyarakat yang kalian bantu. Pokoknya the best buat kalian semua, terus semangat dan jangan kenal lelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat SAR, jumpa lagi bersama saya Intan Salsabila dalam podcast SAR Talk, Search the Inspiration and Rescue the World. Persembahan dari Basarnas, Quick Action, Satu Jiwa, Satu Rasa. Jika Sobat SAR membutuhkan pertolongan dari Basarnas, Sobat SAR bisa loh langsung call 115 gratis tanpa biaya. Nah, di sebelah kanan saya sudah ada narasumber yang inspiratif. Tapi sebelumnya, Sobat SAR penasaran kan, kira-kira apa sih bedanya podcast SAR Talk di tahun ini dan di tahun-tahun sebelumnya? Nah, yang pertama, di podcast SAR Talk kali ini lebih inspiratif dan juga menarik. Oh iya, narasumber yang dihadirkan juga memiliki banyak sekali pengalaman yang unik, asyik, hebat, dan juga heroik. Nah, jadi yang mau kita angkat adalah sisi heroiknya. Karena tadi saya sudah nge-spill tentang narasumber kita pada hari ini, jadi langsung saja kita sambut, yaitu Bang Arif Firmansyah. Thank you. Ya, jadi sedikit deskripsi nih tentang Bang Arif Firmansyah. Jadi Bang Arif merupakan salah satu dari konten kreator, travel konten kreator ya. Yes. Ya, jadi konten-konten ini memang sudah banyak sekali mendapat atensi dari masyarakat dan pastinya kalau lihat konten-konten dari Bang Arif ini rasanya pengen ngajuin cuti selama 300 hari. Karena kayaknya nggak cukup ya Iya, buat explore Indonesia dan juga explore wisata-wisata yang ada di seluruh seluruh dunia. dunia. Benar ya Mas Arif ya? Tapi sebelumnya nih Mas, sebelum kita ngobrol-ngobrol, Mhm. enaknya kita sambil minum kopi ya, kalau enggak minum teh atau Boleh air boleh putih, atau boleh, mau tiga-tiganya? tapi bisa langsung emang? Bisa? Bisa tiga-tiganya? Tiga-tiganya? Tiganya jadi nanti Oke. dicampur-campur gitu Oke mau? oke. Oke, langsung aja kita panggil Mbak Liana. Halo. Oke. Halo. Oke. Nah ini buat Bang Arif nih, Oke siap, thank you. ini buat saya. Oke, Nah ini boleh langsung Oh, boleh minum diminum? dulu? Boleh. Enak ya, rasa tehnya beda dari teh-teh pada umumnya ya. Iya, betul banget. Soalnya ini namanya teh Basarnas. Oh iya? Iya, Oh beda jadi nih? beda, Oh, rasanya oke. beda. Kayak ada pokoknya abis minum teh Basarnas tuh rasanya jiwa kemanusiaan kita tuh kayak langsung nambah gitu, yang tadi 100% jadi 1000% gitu ya. Power-nya juga nambah ya, biar Power-nya semakin nambah, semangat lagi ya? semangatnya juga nambah. Oke. Nah, Bang Arif boleh gak sih diceritain sedikit aja kira-kira Bang Arif ini lagi sibuk apa? Karena dari konten Instagram sama konten TikTok-nya tuh kayaknya tiap hari tuh jalan-jalan. Mhm. Kayaknya nggak pernah berhenti-berhenti, aku jadi pengen jadi konten kreator Iya. juga. Oke, jadi sebenarnya ya seperti yang dibilangin kan, Mhm. aku merupakan sebuah, content creator yang fokusnya itu di bidang traveling, F&B dan juga, lifestyle. Nah, dari ketiga ini, ya aku sekarang lagi fokusin di traveling itu sendiri. Dimana kalau sekarang aku tuh lagi fokus di explore di Pulau Jawa khususnya ya, Pulau Jawa. Kayak kota-kota di Jawa Tengah, Jawa Timur, itu emang aku sekarang lagi fokusin. Nah, konsepnya ini
itu sekarang aku lagi, road road trip, lagi naik motoran gitu sendirian. Jadi kayak Oh. mampir-mampir ke kota kota misal Purwokerto 3 hari, habis itu pindah lagi ke Banyumas 7 hari, habis itu pindah lagi ke Magelang 4 hari. Dan untuk itu, fokusnya itu di bidang tadi itu sendiri, bagikan tips, habis itu juga explore wisatanya, terus juga ada beberapa, eee, culture shock di mana cuma ada di tempat ini doang nih yang ada, budaya-budaya kayak gitu, seperti itu sekarang fokusnya. Tapi kalau dalam waktu dekat ini kira-kira ada rencana mau jalan-jalan kemana nih? Kalau aku sendiri ya, kalau yang tadi aku sesuai visi aku tadi sekarang fokusnya lagi ke Pulau Jawa, aku sih lagi pengen ke ini, ada satu daerah di Magelang namanya Nepal Van Java. Nah, Wah, aku ada. berusaha pengen nginep gitu selama kurang lebih mungkin 5 hari di sana. Karena aku waktu itu pernah juga kayak cuman sehari gitu visit ke sana, dan aku tuh dapetnya kabut gitu kan. Mhm. Nah, pengennya itu aku lihat di beberapa sosial media pas lagi nggak kabut tuh bagus banget, dan beberapa aktivitinya tuh kayak misalnya, menanam selada, memetik, beberapa umbi-umbian, mencabut kentang gitu-gitu kayak asik juga kalau Mhm. aku experience secara langsung kan. Nah, jadi kayak itu sih paling yang terdekat tuh Magelang, Malang, mungkin kalau untuk, negara tetangga itu ada Kinabalu. Kinabalu, oke. Kinabalu, pernah denger Kinabalu? Pernah dengar tapi lupa Iya. tuh di mana. Jadi Kinabalu itu sebenarnya itu dia gunung. Mhm. Nah, daerahnya itu ada Kundasang dan beberapa daerah lainnya. Nah, yang aku fokusin itu yaitu Kundasang. Itu emang belum banyak yang denger juga sih soal Kundasang ini kan. Jadi Mhm. kalau misalnya dengar Malaysia pasti taunya Kuala Lumpur aja kalau biasanya kan. Iya. Yang terkenal tuh Kuala Lumpur, Johor Bahru mungkin. Mhm. Nah, tapi kalau untuk, alamnya tuh sebenarnya ada juga yang bagus yaitu Kundasang, gitu. Oh, baru tahu juga sih. Mungkin di sini Sobat Sar juga baru tahu ya. Tapi Iya. kalau misalnya khusus di Indonesia aja nih, Mhm. misalnya, kalau lagi traveling ke daerah-daerah, seperti itu tuh, Bang Arif ini lebih fokus mencari, budaya lokal atau kearifan lokalnya, Mhm. atau lebih senang ke tempat-tempat wisata yang ala-ala gitu? Iya, itu tadi sih paling di-mix kan. Kalau Mhm. karena ini pindah-pindah gitu dan juga ada yang namanya, tadi aku bilang tadi culture shock ketika aku berada di tempat tersebut. Nah, jadi kalau aku juga lebih sukanya itu soal budaya. Jadi kalau misalnya kita mau pelajari budaya itu sendiri kan, kita seperti mengenal lebih dalam soal kota itu. Kenapa kota itu terbentuk dan kenapa, eee, bisa ada nih istilah-istilah dalam kota itu. Jadi kayak kalau budaya itu buat aku tuh cara kita untuk mengenal lebih dalam soal kota itu sendiri, kayak gitu. Oke, dan, culture shock apa sih yang Bang Arif, rasakan? Satu aja contohnya, misalnya. Satu ya, Mhm. satu. Mmm, ini yang the most atau yang emang baru banget dirasain? Baru banget baru Baru banget banget ya? dirasakan. Baru banget ya? Itu sih paling, kemarin aku ke Dieng, Mmm. itu ternyata di sana itu ada namanya, suku rambut gimbal. Suku rambut Iya, gimbal, suku wah rambut menarik tuh. gimbal. Nah, jadi kalau misalnya baru lahir itu sampai umur tertentu, kalau ingin dipotong, jadi ada satu permintaan yang harus dikabulin dari anak itu, apapun. Misalnya mau iPhone 13 harus Mhm. dikabulin, baru bisa dipotong rambutnya. Terus, eee, ada yang aneh sih emang permintaannya. Waktu itu aku lihat juga ada yang minta ayam, ada yang minta, tadi iPhone juga, Oh, terus juga ada yang minta kuda, jadi macam-macam sih permintaan anak itu. Jadi kalau misalnya kita mau potong rambut gimbalnya itu, kita harus kabulin permintaan anaknya. Orang tuanya harus ngabulin permintaan anaknya, kayak gitu. wah unik banget ya. Tapi Mhm. sebelumnya nih Bang, sebelum kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya, Mhm. kita langsung aja saksikan video tentang apa sih itu arti humanity bagi seorang Arif Firmansyah. Kalau bagi saya sendiri tuh sebenarnya simpel banget ya, kemanusiaan itu bisa diambil kata manusia itu sendiri yang berhubungan satu sama lain, di mana kita memiliki sikap peduli untuk menolong dan kita lakukan lewat aksi itu sendiri yang memberikan dampak positif pastinya. Nah, contoh kasus kecilnya itu seperti ada tunawisma, kita memberikan rezeki kita, itu bisa dibilang juga sedikit dari arti kemanusiaan itu sendiri.
Nah, luar biasa banget dan itu dia arti kemanusiaan bagi seorang young traveler yaitu Bang Arif Firmansyah. Semoga di tahun 2020 ini Bang Arif selalu dan semakin menginspirasi banyak orang Ya. lagi. Amin. Nah, nih Bang, kayaknya tak kenal maka tak sayang. Nah, biar sobat SAR ini lebih kenal dengan Bang Arif, kira-kira boleh gak sih diceritakan sedikit tentang perjalanan karir Bang Arif nih dari mulai ngonten pertama kali sampai dengan hari ini? Oke. Wah, kalau dibilang perjalanan sih sebenarnya itu bisa dibilang nggak sengaja juga ya. Jadi kayak pada saat itu aku sebenarnya masih kerja kantoran juga di Tahun berapa tuh? 2020, 2000. salah satu startup yang lumayan besar lah di Indonesia. Jadi pada saat itu emang cukup hektik kan. Nah, setiap satu minggu itu aku emang selalu sempetin, karena ini kerjanya itu bisa work from anywhere, aku sempetin untuk ekspor eh, tempat-tempat unik di Bogor. Itu dari situ kan kesukaan aku emang ya udahlah, biar refresh gitu juga kan, karena kerjaan juga yang namanya tuh bener-bener hektik banget, pikiran juga harus jernih, makanya sempetin waktu tuh untuk eksplornya itu tempat-tempat yang seger-seger di Bogor gitu. Tiap weekend berarti? Setiap weekend, Weekend. setiap weekend. Nah, dari situ aku mulai bagikan di sosial media, tapi belum terlalu rame juga. Tapi adalah beberapa yang bilang, "Oh, kok gue baru tahu nih tempat ini. Kok gue baru baru lihat nih. Oh, keren juga nih di mana ya?" Dari situ mulai banyak yang nanya. Nah, terus di pertengahan 2020 Hmm, kepikiran untuk cuti kan. Nah, dari cuti itu aku pergi ke Jogja untuk membagikan beberapa, emang diniatin buat konten juga. Jadi beberapa tips gitu. Salah satunya yaitu pada saat itu ada namanya, ini boleh sebutin di sini, shower locker namanya. oke. Shower locker. Jadi kayak itu sebuah tempat mandi di mana mandinya itu premium gitu lah. Intinya Mmm, premium. Aku bagikan itu, teman pas aku upload di TikTok, itu bener-bener komennya tuh rata-rata membandingkan kamar mandi premium ini sama kamar mandi yang ada di SPBU gitu. oh, Karena emang oke. harganya waktu itu cukup mahal sih, kamar mandinya sekitar 40.000 Mhm. untuk satu kali mandi. Tapi yang namanya premium ya juga apa namanya, fasilitasnya juga lumayan ya, ada kayak, Wangi juga. iya, ada air panasnya, terus kita diberikan amenities yang sangat lengkap, terus juga dapat sendal juga. Jadi aku bilang sih itu cukup worth it ya untuk kamu yang kayak misalnya mau liburan nih ke kota tersebut, tapi waktu check in-nya itu belum belum apa namanya, belum bisa nih, Belum karena kan bisa. rata-rata check in tuh jam 2 ya. Jam 2 Iya, rata-rata sih. jam 2. Nah, buat kalian yang misalnya pergi pagi pergi pagi atau kereta malam, nyampenya itu kan pagi kan, pengen mandi gitu kan. Nah, aku saranin untuk ke tempat itu. Nah, pas Mhm. aku upload, viral lah dari situ pembandingan harga. Dari situ aku Mhm. konsisten untuk upload ya tips-tipsnya. Walaupun waktu itu sempet masuk juga beberapa berita yang Iya. bilang, mmm, kreator ini kena rujak netizen apalah segala macam. Oh, pernah juga? Pernah juga, heeh, tapi Sampai masuk portal pemberitaan iya, bener-bener? suatu pemberitaan Wow. beberapa. Ya udah akhirnya dari situ, lanjut konten lagi secara spesifik ke, rekomendasi-rekomendasi makanannya, terus rekomendasi budayanya, sampai hotel, akhirnya sampai sekarang deh keterusan, gitu. Oh, gitu. Tapi kalau misalnya, untuk review hotel atau review Mhm, makanan itu mostly diundang pada mhm. awalnya ya? Atau memang iseng-iseng aja? Ya, jadi karena awalnya itu aku emang aktif di ini kan, di komunitas gitu. Mmm, Jadi dulu ada nama komunitas tuh Pergi Kuliner, pergi Pergi kuliner. Kuliner. Pernah denger sih. Iya, nah aku nih waktu itu perwakilan ambasadornya gitu loh dari kampus aku Mmm, di UNAS. Jadi aku emang sering dapat voucher gratis gitu. Nah, dari mhm. voucher gratis itu aku pakai buat review-review juga. Jadi buat kalian nih yang emang ada peluang, harus manfaatin banget nih. Jadi kayak nggak ada tuh yang namanya apa namanya, keterbatasan-keterbatasan ya kalau aku bilang. Karena aku tuh waktu itu konten juga bener-bener pakai Android doang, Wow, pakai Android. Kalau sekarang kan ada yang bilang, "Ah, konten mah harus pakai iPhone biar iPhone, biar biar viral, biar bagus gambarnya." Enggak. nggak gredeg-gredeg gitu ya? Iya. Dulu aku mulai dari Android ya, namanya learning by doing juga kan. Maksudnya Mhm. selama perjalanannya itu pasti juga kita bakal upgrade. Ya situ, mulai dari Android, habis itu aku ganti ke kamera pocket, dari kamera pocket baru bisa kebeli juga di 2021, akhirnya bisa iPhone, kayak gitu. Dan Jalan. pada awal bikin-bikin konten itu berarti masih edit sendiri ya? Yes,
Sampai sekarang pun juga masih sendiri sih ngedit ya. Oh ya? Heeh. Nggak sama tim gitu, ada tim Arif Enggak sih, Firmansyah karena atau kalau aku bilang setelah konten aku sebenarnya nggak ada plotnya gitu loh, nggak ada template kayak gitu. Dimana kayak beberapa untuk hooknya itu juga berbeda dan yang tahu itu kan aku sendiri kan. mhm. Nah, gitu sih paling kalau untuk aku sendiri sekarang masih sendiri apapun kayak gitu. Berarti untuk edit videonya juga itu otodidak? Yes, kalau aku juga ini sih dulu tuh backgroundnya emang animasi kan. Heeh, Oke oke. dulu sekolah SMK animasi, terus kuliah juga nggak jauh-jauh dari hal itu. Jadi bisa dibilang, ya itu, ngeditnya itu belajarnya asal pengetahuan yang kita pelajari aja, kayak gitu. Sampai akhirnya konten-kontennya itu sekarang sudah booming ya, Iya di lumayan Instagram beberapa. iya, di TikTok juga ya, karena udah Iya. banyak banget dan jujur aku juga kadang-kadang kalau bingung mau misal aku lagi ke Jogja, Mhm, aku lagi ke Bali, aku tuh suka bingung gitu, kemana ya? Terus kayak nonton aja itu mhm, konten-kontennya Bang Arif gitu kan, kayak, "Oh ya enaknya di sini deh," mhm kayak mhm. gitu. Nah tapi sebelumnya nih, sebenarnya cita-cita dari Bang Arif tuh apa sih? Kalau aku sendiri sebenarnya pengen hidup bebas aja sih. Hidup bebas, Iya hidup tanpa bebas. ikatan ya? Iya tanpa ikatan, karena aku juga kalau misalnya, kerja itu nggak pernah lebih setahun gitu, Mbak. Oh ya? Iya, Kak mau mencari hal-hal yang baru, mencari, experiencing life lah gitu segala macem, kayak gitu sih paling. Kalau aku nggak terlalu betah kalau untuk kayak kerja yang monoton gitu. Di korporasi 8 to 5 ya biasanya ya? 9 to Iya, 5, nggak bahkan suka waktu itu tuh. kan pas yang di startup itu Heeh, kayaknya 24 hour deh kayaknya. 24 hour karena kapan pun pimpinan telepon kayak, Iya, bahkan Sabtu "Siap Pak." Minggu pun masih kerja juga Iya, waktu itu, heeh. Paling di situ sih kayak, yang penting nanemin itunya dulu, modalnya dulu kalau mau mulai konten, habis itu kalau udah ada, persiapannya baru bisa untuk konten. Karena sekarang banyak tuh orang yang mau ngonten, asal resign, ngonten tapi belum tahu nih planning-nya kayak ngapain-ngapain gitu kan, mhm. kayak gitu sih paling. Tapi, untuk, mungkin, Sobat Sar semua di sini mau coba nih jadi konten kreator juga. Mhm, Tapi kan beda-beda nih, mungkin, Bang Arif tuh sukanya jalan-jalan dan kulineran, mhm, mungkin ada juga Sobat Sar yang sukanya fashion nih. mhm, Itu gimana sih caranya untuk menetapkan tujuan gitu loh? mhm, Biar kontennya itu nggak yang rame banget, ada kuliner, ada apa, mhm, jadi kayak fokus satu biar engagement-nya itu dapet iya. gitu. Mungkin kalau dari aku sendiri sih tipsnya buat kalian yang mau mulai ngonten atau pengen banget nih mau ngonten gitu kan, Mhm, mulai dari kesukaan kalian dulu sih. Mulai dari kesukaan kalian, atau dari hal yang kalian ahli atau tanda kutip kalian ketahui lebih dalam. Karena dengan hal itu, hal yang kalian bagikan juga kan lebih bermanfaat kan, dan gak banyak orang lain tahu selain kalian sendiri. Jadi, saya anjurkan untuk mulai ngonten dari hal yang kalian sukai, atau hal yang kalian, lebih ketahui dari orang lain, gitu sih. Jadi kayak pertama kenapa disukai, karena kalau yang namanya ngonten, ngeditnya itu lumayan ya, tapi kalau kalian suka sama, eee, konten yang kalian buat misalnya fashion, pasti kalian bakal senang sendiri walaupun ngeditnya itu capek, walaupun hal yang kalian lakukan itu berhari-hari mhm. secara terus-menerus seperti itu. Nah, kedua, kenapa hal yang sangat sangat kalian, apa namanya, ketahui, karena ya itu, konten-konten yang bermanfaat, konten-konten yang berisi informasi justru lebih viral atau lebih banyak diminati sih kalau menurut aku. Jadi kalau misalnya kalian fokusnya lebih ke budaya, ya udah, kulik budaya-budaya yang emang nggak banyak orang tahu. Kalau fokusnya di makanan, cari tempat-tempat yang emang recommended, tempat-tempat yang emang cuman kamu doang nih yang tahu, terus Hidden harus kalian gem ya? bagikan. Iya. Kalau misalnya ya dari 2 hal itu aja sebenarnya udah jadi bahan pokok buat kalian bisa jadi content creator berbeda dan cerdas gitu. Karena sekarang banyak juga konten kreator tapi nggak jelas kan, maksudnya niche-nya apa, terus juga upload-nya apa, kayak gitu Mhm. sih. Nah nih Bang, sebagai konten kreator, traveler ya, Mhm, nah kira-kira ada gak sih, destinasi yang wajib kita semua kunjungi nih, yang Sobat Sar wajib kunjungi nih, di dalam dan di luar negeri? Masing-masing 3 deh, kira-kira. di dalam dan luar Di negeri. dalam dulu deh. Di dalam ya. Heeh, wajib banget. Kalau dari aku sendiri sih ya, ini kotanya kotanya aja atau spesifik tempatnya? Kotanya, sama ya spill-spill sedikit lah Mas, Mmm, tempatnya. oke. Mmm. Kalau buat aku sendiri tuh sebenarnya Jogja tetap istimewa ya.
Jogja. Sesuai namanya Jogja istimewa ya. Karena dia secara landscape itu lengkap banget. Kalau kamu mau ke Merapi atau ke gunung-gunung gitu, itu cuma 30 menit dari pusat kota. Kalau mau ke pantai cuma 1 jam. Atau mau cari misal barat, timur, utara, selatan tuh ada semua gitu. Kompleks banget landscape-nya. Jadi kayak apapun yang kalian cari ada kayaknya di situ. Seperti itu. Terus mungkin yang favorit banget sih kalau di aku sih eh, Magelang ya. Karena Magelang. tempatnya selain tenang, sejuk juga udaranya. Terus juga beberapa lokasinya itu masih bisa dijangkau lah, nggak terlalu sulit gitu. Kalau yang ketiga, sekarang yang lagi rame itu ya, Batu Karas ya, Pangandaran. Pangandaran. Pernah dengar tapi Iya. belum ini sih. Nah, itu salah satu wisata yang lagi berkembang banget sekarang ini, Batu Karas. Jadi kalau di situ banyak yang dibilang apa Bali Bali on budget. Bali. Bali on budget. Bali on Karena budget. emang rata-rata penginapannya itu estetik dan bagus, tapi juga masih ya sesuai lah sama kalau masih affordable lah intinya. Terus cuman yang minusnya itu cuman karena aksesnya belum ada tol ya. Jadi cukup jauh itu kalau di Jakarta sekitar 8 jam 8 jam ke lewat darat. Pangandaran. Pangandaran tadi, Batu Karas. Oh, oke. Tapi kalau tadi kan udah nih 3 destinasi dalam negeri. Tapi Mm. kalau misalnya destinasi luar negeri kira-kira enaknya tuh kemana nih? Ini yang udah pernah aku rasain aja ya paling ya. Kalau menurut aku sih Pulau Pinang sih, Penang. Penang. Iya, Pulau Penang tuh ininya dapet apa namanya? Tadi aku bilang aku suka destinasi tuh yang landscape-nya dapet semua ya. Nah itu situ juga dapet kayak kamu mau ke perbukitan situ ada, mau ke pantai juga bagus-bagus. Terus juga yang aku suka tuh kalau ke sana tuh jalannya bagus gitu loh. Jadi kalau kita berkendara pun juga nyaman aja. Sama dia tuh ada salah satu slider terpanjang di dunia. Itu Wow. panjangnya itu 1 kilometer. Wow, slider Slider itu kayak prosotan. prosotan. Prosotan yang waterpark. Iya, heeh. Iya. Wow. Terus untuk ke atas gunung itu kita dibantu naik gondola gitu sih. Jadi kayak itu destinasi yang cocok banget buat keluarga juga oke, ajak ke sana. Terus dia juga selain ada slider terpanjang, ada juga itu kan zip coaster terpanjang juga 1 kilometer juga. Jadi lengkap banget. Wow. Dan total tuh ada 18 wahana di dalamnya. Dan harganya juga nggak terlalu mahal, sekitar 400 ribuan tiketnya. Per orang ya? Per orang, 400 ribu. Tapi itu benar-benar kayak lengkap banget kan. Dia ada wahana yang basahnya, ada wahana yang Kering. keringnya. Kayak gitu. Tapi itu Bang Arif udah cobain semuanya tuh? Sudah cobain. Itu berapa hari untuk nyobain semua Nah, wahana? itu dia. Karena wahana dia banyak banget, berarti cuma nyobain beberapa wahana aja. Karena emang bener-bener itu tempat yang mungkin 2 hari baru puas di sana. Karena bisa nyobain semuanya kan. Gitu. Itu juga beberapa kontennya itu viral. Karena itu tadi kan, nggak banyak orang tahu. Ada dia kalau nggak salah megang 3 world record juga, Guinness Book of Record. Jadi ada slider terpanjang, terus juga ada zip coaster panjang, sama ada kalau dibilangnya apa ya? Tahu donat-donatan gitu nggak sih yang kalau didorong, yang pelangi, donat pelangi itu? Oh, tahu-tahu, Iya. yang lagi Nah itu viral dia, juga kan sekarang. tapi di sana ada dia lewat hutan-hutan gitu, 1 kilometer juga. 1 kilometer? Jadi semua serba 1 kilometer. Wow, keren banget. Serba 1 kilometer. Dan aku cobain semua, dan emang iya sih, berasa banget. Kurang lebih untuk ngabisin dari atas sampai bawah 1 kilometer itu 7 menitan. Jadi kebayangkan naik slider 7 menit gimana. Iya, tapi ngantri banget gak? Kalau dibilang ngantri banget, nggak, mungkin tergantung seasonnya ya. Kalau pada saat itu aku sih nggak terlalu ngantri, cuman karena hujan jadi tetap sempat di stopin gitu loh wahananya. Oh, Iya. karena Nanti coba aja lihat namanya Escape Penang. Tuh mungkin kalau tertarik, terus juga untuk sana nggak terlalu mahal sih biaya ininya. Karena kan walaupun terkenal tanda kutip tempat berobat orang Indonesia ya Penang ya, tapi sana juga ada wahana-wahana yang bisa dieksplor juga kayak gitu. Oh, oke. Terus di luar negeri ada apa lagi nih? Kira-kira Paling itu sih yang aku bilang, rekomendasiin ya? Kundasang itu kan. Kundasang kan jadi kita bisa lihat Gunung Kinabalu itu 7 gunung tertinggi di dunia juga masuk kan. Terus di sana ada mungkin kalau bisa dibilang Swiss on budget sih. Swiss on Swiss on budget. budget. Ya karena emang indah banget. Kalian bisa nanti cek sendiri Kundasang. Itu bener-bener landscape-nya itu
gunung, terus juga setelah itu kan jalannya bagus ya, dan tertib juga orang-orangnya. Jadi kayak ya cukup recommended untuk ke sana, Oke, gitu. seru banget ya kayaknya. Aku nggak sabar sih buat cobain itu ya. Iya, Ambil cuti nanti kali ya 300 hari. kayak 3 hari juga nggak cukup deh 3 hari. Oke. Nah, pasti kan kalau misalnya berkunjung di setiap tempat wisata gitu Mhm, kan, di dalam ataupun di luar negeri pastikan, sebagai seorang digital kreator kan pasti, mhm. sambil bawa-bawa kamera atau Mhm. pegang-pegang gadget nih kira-kira. Nah, tantangan apa sih yang paling sering dirasakan oleh Bang Arif nih selama traveling? Tantangan ya, tantangan paling itu sih soal, eee, destinasi yang hidden gem ini kadang tantangannya itu belum banyak orang ketahui kan, dan itu, mmm, beragam juga tantangan. Jadi kayak ada hal-hal yang sebenarnya nggak bisa kita search nih di internet. Nah itu paling tantangannya untuk destinasi hidden gem. Jadi aku pernah di Hong Kong itu namanya Suicide Cliff. Mhm. Aku ke sana kan, tapi aku searching di ini bagaimana rutenya, itu belum belum jelas. Adapun itu versinya, versi Mandarin, bukunya itu. Jadi pada saat itu aku sempet ini juga sih, hampir bisa dibilang, tersesat juga di hutan di Hong Kong itu. Wow. Jadi aku perkiraan berangkat cuman 1 jam, tapi nyampe sana tuh ternyata 4 jam untuk trekking, dan itu trekking-nya itu bener-bener bisa dibilang sih khusus trekking-trekking yang ini ya, experience ya. Karena emang medannya juga cukup jadi ini kalau kita mau naik itu, ini berat badan kita nih, ini Mhm. tingginya itu batunya tuh segini. Jadi bener-bener kayak climbing gitu, Dan beberapa itu, ini. tapi bareng sama temen-temen Nah kan itu maksudnya? aku sendiri dan Sendirian? nggak ada persiapan. Jadi aku berangkat Wow. pagi itu sekitar jam 6, 6 itu sana masih gelap ya, di Hong Kong itu 6 itu masih gelap. Aku berangkat naik bis dan karena aku belum tahu, aku cuma nanya ke orang kan, dan rata-rata juga kalau di daerah gitu, di daerah yang terpencil ya, Hong Kong itu belum banyak yang bisa bahasa Inggris juga. Mmm. Jadi aku minim minim informasi juga kan. Aku jalan kaki sekitar 5 kilometer ketemu nih spotnya nih untuk apa namanya, untuk mendakinya ini. Nah aku mendaki, aku belum sarapan, cuman bawa bermodal air putih doang. Ini pelajaran juga sih buat teman-teman jangan apa, jangan berani-berani ya kalau misalnya ke tempat kayak gitu perlu persiapan, karena emang aku modal nekat aja kan. Ya Iya udahlah, iya. hari terakhir di Hongkong mau nyobain. Naik naik naik, terus ada tanda dangerous gitu. Nah aku pikir cuman peringatan peringatan untuk musim tertentu kan, Mhm. ternyata emang bener-bener medannya itu, wah parah banget sih itu aku udah soalnya kita mau naik nih, mau turun lagi udah males karena medannya itu kayak udah kayak gitu kan, udah kayak kehabisan tenaga mending lanjutin sekalian. Dan ternyata pas, hampir sekitar 80% udah di perjalanan ketemu nih sama orang, dan dia emang udah di situ udah selama sejam karena dia mikirin cara naik, batunya ini kayak gimana, gitu. Terus akhirnya Jadi tetap naik juga itu tetap batu? naik juga karena, sebenarnya jalan yang landai itu ada, cuman kita harus lewatin kuburan dan itu lumayan lama sih, tapi aku turun lewat situ. Sekitar kalau jalan jalan kaki itu sekitar 3 jam. 3 jam. Tapi kalau yang lewat yang jalur tadi yang apa namanya, yang cukup ekstrim itu, yang udah experience, itu emang cepet sih cuman sejam doang. Tapi kalau kita mau muter, itu cukup lama 3 jam jalurnya. Namanya Suicide Cliff, nanti coba di-searching aja. Tapi itu emang bagus banget view-nya dari batu itu, jadi dia bentuknya batu, Mhm. view-nya langsung kota Hong Kong bener-bener Seluruh kota, seluruh landscape kotanya kelihatan, iya. landscape-nya tuh Karena kelihatan. emang dia Oh. kan cuma ada satu bukit gitu, ada beberapa bukit dan itu salah satu bukit yang view-nya itu, pusat Hong Kong gitu kan. Jadi kayak pas nyampe atas terbayar banget sih, terbayar banget. Jadi, paling itu aja pelajarannya kalau mau nyari hidden gem bener-bener di-searching lagi, bener-bener dipelajarin lagi rute-rutenya, jangan sampai kalian kesasar kayak aku juga. Tapi akhirnya aku dibantuin warga lokal sih, walaupun aku ini ya, waktu itu nggak ada sinyal juga, pas nyampe di atas baru Mhm. ada sinyal, baru aku Google Translate, minta tolong orang tersebut, diantarin akhirnya lewat jalur yang lebih aman. Tapi untung, ketemu sama orang ya yang mau Mhm, naik juga mhm, ya? karena itu aku kalau nggak salah weekday deh, weekday dan juga belum apa, bukan bukan musim liburan di Hong Kong juga, kayak gitu. Serem juga ya berarti ya? Tapi Iya, nekat jadi sih sendirian ya? ya itu tadi kan, mau apa, rasa penasaran itu sendiri mau gimana, mumpung lagi di Hong Kong, kita explore, kayak gitu.
Tapi ya mengesampingkan masalah mistis-mistis lah ya. Mmm, Pokoknya jalan-jalan aja lah ya. iya kalau aku emang sebenarnya percaya nggak percaya sih soal gituan, Oke, nah kalau keuntungannya jadi seorang digital creator tuh apa sih, Bang? keuntungannya ya? Mhm. Keuntungannya sih ada banyak banget, tapi yang aku bisa sebutin mungkin bisa nyobain banyak hal gitu, banyak hal tapi dibayar, kayak gitu, mungkin ya salah satunya. Kayak aku pernah, eee, pada saat di Singapura tuh buat nyobain yang namanya main kayak, tapi di pulau yang berdekatan sama pusat militernya. Nah pada Mmm. saat itu ada orang latihan jet gitu, terus kita dikasih buat lihat, ini gimana nih, pangkalan militer si Singapura ini, kayak gitu. Terus, ya selain itu, ketemu banyak orang juga sih pastinya kan, yang unik-unik dan beragam. Karena emang kalau misalnya aku sendiri, kan aku bilang tadi kan aku nggak suka kerjaan yang monoton kan. Mhm. Nah kalau ini tuh aku bisa jadi siapapun dan, eee, seru gitu loh. Jadi kayak, ya itulah paling, eee, keuntungannya. Jalan-jalan sambil dibayar ya? Iya itu dia. Ya seru juga sih, Jalan bisa apalagi dibayar. tadi diundang pangkalan militer ya? Iya, karena kan nggak banyak orang yang bisa lihat gitu kan. Mhm. Mhm, kayak gitu sih. Wow, asik banget sih. Mhm. Tapi nih Bang, mau tanya lagi dong. Jadi ketika lagi, traveling gitu, kira-kira, pernah gak sih kayak yang namanya digangguin gitu sama orang? Atau mungkin, ada gak sih hal yang bikin Bang Arif tuh dalam kondisi bahaya? Kondisi bahaya ya, mungkin aku pernah di itu kalau paling keracunan doang sih, keracunan. Jadi pada saat itu aku lagi di Makau, itu nyobain ya namanya kan kita itu ya review-review Mmm, makanan ya, iya iya. nyobain beberapa masakannya, terus aku lupa sih namanya itu, nama menunya itu telur naga kalau di bahasa Inggris ini, telur naga. Tapi Telur naga, ya tapi oke. nggak tahu itu apa. Aku nggak nanya juga karena, itulah soal keterbatasan bahasa Mandarin aku juga. Ya udah aku cobain lah, aku cobain, setengah jam berikutnya itu aku udah apa, mual-mual gitu kan, udah mual-mual, malamnya panas, udah akhirnya selama 3 hari cuman itu aja, rebahan aja di hotel, nggak bisa explore, itu sih paling. Nah, itu kan tadi hal yang agak sedikit membahayakan, Bang Arif juga nih. Mhm, Kira-kira apa sih yang harus seseorang ini siapkan untuk menjadi young traveler? Apakah harus menyiapkan mental dulu, mhm, kemudian, harus berani pergi jauh dulu gitu mhm, kan? Atau ada hal-hal lain nih? Sama ini nih Bang, kira-kira, tips berpergian yang aman bagi young traveler itu apa sih? mhm. Kayak gimana? Oke, tadi yang pertama apa? Oh ya, kecepatan ya? Iya, terus apa? Oke, yang pertama ini dulu deh, Bang, gimana sih cara asik jadi young traveler yang Mhm. aman berpergian ke mana pun nih biar biar untuk meminimalisir bahaya yang akan mengancam nyawa sendiri? Ya, paling tadi kan pelajaran dari aku yang aku sering main ke alam itu tadi, Mhm, paling banyak-banyak apa, research, apalagi musim-musim kayak gini kan, lagi musim hujan terus. Terus juga cari apa, best condition kalau kalian visit kota tersebut tuh di waktu kapan sih, karena ada bulan-bulan tertentu yang emang, berbeda sama kita nih. Contoh kayak kemarin aku Oktober, di Thailand tuh ternyata udah musim hujan, dan mmm, selama di sana tuh ya udah cuman banjir-banjir doang dapetnya, nggak dapet best view-nya gitu kan. Paling itu sih, lebih research lagi, lebih dalemin lagi info-info soal destinasi yang kalian kunjungi, kayak gitu. Terus, eee, yang kedua, pastikan kalau kalian tuh punya, apa namanya, perbekalan yang cukup ya. Perbekalan ini bisa apa aja, perbekalan apa, mental, perbekalan apa, konsumsi, dan perbekalan yang lainnya juga. Jadi kalau bisa dibilang, kita meminimalisir lah yang namanya kekurangan atau tanda kutip, sampai-sampai kita nggak bisa antisipasi itu kan. Nah kalau yang ketiga sendiri, paling itu sih, kalau dari aku, tahu kondisi kalian sendiri, tahu kondisi badan kalian, tahu kondisi mental kalian. Apalagi kalau yang kayak aku gini kan, apa namanya, solo traveler ya. mmm. Nah itu sendiri. Jadi jangan sampai kalian kesusahan pada saat traveling, kayak gitu. Sama yang ya paling sering banyak komunikasi aja sama orang-orang lokal, sama orang-orang sekitar, banyak berbicara, banyak ngomong juga. Jadi kalau di situ kan kita punya kenalan jadinya ya. Mmm, Apapun yang
kita persiapkan kalau kita udah ketemu warlock tuh, udah ketemu warga lokal tuh, ya udah aman-amannya sebenarnya. Karena emang dia kan yang tahu kondisi atau lokasi tersebut kan, kayak gitu sih paling. Berarti untuk, sobat SAR mungkin yang baru pertama kali ingin coba traveling jauh nih, itu dulu tuh Bang Arif, coba buat naik motor sendiri jalan kemana dulu atau Mhm. emang langsung kaget gitu? Ya itu sih paling nyobain itu dulu pertama, hal-hal sendiri, lainnya kayak makan di mall sendiri, Mmm. nonton bioskop sendiri, cobain dulu kayak gitu-gitu. Atau Enjoy mungkin dulu ya? heeh, atau mungkin nyoba mungkin kalau menurut aku sendiri sih anak-anak kos sebenarnya udah berani tuh Kak dia untuk traveling keluar gitu. Karena kan udah nyoba Jauh ya dari udah rumah. jadi di rumah dan udah ibaratnya bisa ngurus diri sendiri lah. Mhm. Nah itu paling modalnya itu mandiri dulu sih kalau emang mau nyoba, eee, solo traveling jauh sendirian gitu. Sama ya itu yang kedua, harus humble dan banyak ngobrol juga sama orang. Karena gimana pun yang namanya jadi aku pernah ke Sentul itu pada saat aku ngunjungin ada nama satu destinasi Tumpeng Menoreh. Tumpeng Iya, menoreh, pada oke. saat itu aku bawa motor gitu kan, bawa motor. Nah, kondisinya emang itu nanjak banget, dia bener-bener nanjak banget ininya. Nah, rem aku sempet blong situ, tapi ya dibantuin sama warga lokal. Itulah baiknya kalau traveling di Indonesia, banyak banget orang-orang yang mau bantuin dan peduli gitu. Kayaknya nggak kehabisan orang baik ya kayaknya. Iya, kayaknya terus juga akhirnya jadi teman, terus Mmm. sering ngobrol lagi, sering ketemu lagi. Jadi kayak, ya kalau kamu baik sama orang pasti kamu bakal dapet impact baiknya juga, Baik, oke. gitu. Nah, aku sempat ngestok nih Mhm, Instagram-nya Bang Arif nih. Nah, itu ada, eee, Bang Arif itu jadi ketuanya mhm. Jurnal Tamasya ya, boleh diceritain sedikit gak sih Jurnal Tamasya itu apa? Nah, Jurnal Tamasya ini sebenarnya itu camper van ya, camper van. Perfect. Jadi, itu beberapa destinasi kita membuat yang namanya, eee, buat kalian nih yang mau nyoba experience camping atau experience berpetualang ke alam, tapi nggak mau ribet, itu kalian bisa cobain Jurnal Tamasya ini. Jadi Jurnal Tamasya ini bisa dibilang, eee, buat kalian yang kayak mencoba adventure gitu, tapi dalam tanda kutip masih, eee, masih santai lah, nggak perlu bawa perbekalan dari rumah, nggak Mmm. perlu bawa kompor, nggak perlu bawa apa gitu, tapi kalian mau ngerasain nih yang namanya, gimana sih camping di Gunung Salak, gimana sih camping di pantai, gimana sih camping di Bandung. Nah itu dia. Terus kita juga ada camper van juga. Nah itu, seperti itu Jurnal Tamasya. Jadi nggak cuman, menyediakan camper van, Mhm. tapi juga, petualangannya Iya juga ada, disediakan karena aja kita ya? kita juga ada camping ground-nya itu. Camping ground itu di kaki Gunung Salak. Oh gitu. Itu Iya, bisa guys, itu saat ini baru baru di Gunung Salak aja atau udah ada di mhm. beberapa lokasi nih? Kalau untuk camping ground cuman ada di Gunung Salak, tapi kalau misalnya camper van sendiri kita punya beberapa tujuan. Pertama misalnya ada di, Anyer, Mmm. terus juga ada di Tanjung Lesung. Kalau untuk di yang dingin-dingin ada di Sentul. Nah di Sentul ini ada activity-nya juga, kita bisa trekking ke 3 curug. Terus kalau misalnya di camping ground kita, di Danau Tamasya Land, itu ada curugnya juga, terus juga Mhm. ada apa namanya, villa gitu. Terus kalau misalnya di Bandung, kita, ada Ranca Upas, Oh, gitu. nah tapi yang bikin penasaran nih ya, Mhm, kalau di Jurnal Tamasya itu kita tuh start-nya tuh dari itu tuh sistemnya gimana sih? Kita daftar terus kita mhm, kayak open trip gitu mhm, semacam itu atau kita bisa, saya maunya sendiri doang nih mhm. gitu ya? Jadi sebenarnya itu dia, private trip sih buat minimal itu berangkat itu 4 orang. Jadi kalau kalian nih yang berminat untuk camper van, terus punya atau ngajak-ngajak temen atau punya bareng keluarga juga, boleh Mmm. banget tuh diajakin camping tanpa ribet ini. Karena emang cuman ya dijemput dari rumah langsung. Oh ya? Iya, jadi tinggal tinggal bawa baju aja intinya. Itu hashtag yang kita bilang juga, hashtag tinggal bawa baju aja. Jadi nggak perlu ribet-ribet bawa makanan apa segala macam, nggak perlu. Karena kita udah sediain barbeque, terus juga makan siang, pagi, and then kalau malam tuh ada movie night, jadi kita sediain, layar Layar tancap tancap gitu iya. ya? Tapi ini camper van ini nggak lepas kunci ya, itu kita menawarkan experience-nya kan. Jadi kalian bener-bener keluar rumah, tiba-tiba pas buka pintu camper van udah di alam, intinya kayak gitu. Jadi kalian cuma Mmm. tinggal bawa baju aja. WiFi juga nggak usah worry karena kita ada sediain WiFi-nya juga, terus Netflix bisa. Terus ada beberapa yang emang bisa muat sampai 8 orang, kayak gitu.
Untuk saat ini berarti campervan, unit campervan dari jurnal Tamasya itu udah ada berapa? Sekitar berapa? Baru ada 2. Baru ada 2. Baru 2. Jadi yang campervan Mhm. sama yang karoserinya itu yang bentuknya bis, yang kayak bis gitu, 8 orang muatnya. Kayak gitu. Oh, dan itu karena sekarang juga lagi viral ya, pasti itu harus ini ya waiting list dulu ya? Ya kalau untuk weekend lumayan banget karena emang itu aku bilang tadi kan, kita menawarkan experience, kita nggak bisa lepas kunci ini. Jadi emang bener-bener didampingi sama drivernya. Terus juga bisa jemput depan rumah, udah termasuk tol juga. Jadi emang bener-bener best choice buat kalian yang mau nyobain alam, tapi nggak perlu pakai ribet kayak gitu. Nah, mungkin Sobat Sar juga penasaran nih, mau tanya lagi. Nah, nanti di campervan itu, selain ada drivernya, apa ada pemandu juga ya yang ikut di sana dari tim jurnal? Ya kalau misalnya itu sebenarnya kalau bisa dibilang nih driver kita ini oke banget ya karena dia sebenarnya bisa jadi pemandu juga. Tapi kalau untuk destinasi kayak tadi Tiga Curug itu kita ada pemandunya lagi dari desa sekitarnya itu. Jadi emang tergantung destinasinya tadi aku bilang kan. Seperti itu. Jadi kayak misalnya kalau di Ranca Upas itu kita kan udah termasuk sekaligus ke Suspension Bridge itu kan. Mhm. Jadi ke Suspension Bridge itu udah termasuk tiket, udah termasuk naik Ranjang Sultan juga. Jadi kayak tergantung pilihan pada saat destinasi itu sendiri gitu. Oke, nah, Bang Arif nih, kira-kira ada gak ya pesan yang ingin, Bang Arif sampaikan nih kepada anak-anak muda, kepada, Sobat Sar yang ada di rumah sekarang, gimana sih, caranya untuk semangat menggapai mimpi dan kira-kira apa sih pesan yang ingin disampaikan? Oke, buat kalian yang punya mimpi nih, nggak apa-apa mimpi aja sebesar mungkin. Karena gimana pun, ya nggak ada mimpi yang terlalu kecil sih kalau menurut aku. Karena bagi aku sendiri nggak ada yang namanya keterbatasan. Kayak aku bilang tadi, aku mulai ngonten dari Android, terus juga upgrade. Nah, yang aku bilang tadi makanya nggak ada yang namanya keterbatasan itu sendiri. Jadi buat kalian, buatlah konten sebagus-bagusnya. Karena mungkin konten yang kamu buat ini belum viral, tapi nanti pasti akan viral. Kayak gitu. Yang penting konsisten ya? Konsisten aja. Konsisten, pokoknya coba lagi, coba buat lagi, lagi, jangan pernah nyerah ya? Iya, siapa tahu nanti satu konten yang kalian buat itu bisa menjadi ombak besar buat konten-konten Konten-konten berikutnya. berikutnya. Baik, terima kasih banyak nih Bang Arif. Oh ya, kita ada games nih. Oke. Kita ada 2 games, tapi yang games pertama ini namanya Penasaran, pernah gak sih? Nah, jadi di sini tadi kita udah sharing-sharing cerita ya. Jadi kita kayak ice breaking dulu lah ya. Jadi di games Penasaran ini nanti Bang Arif cuma bisa jawab pernah atau tidak pernah. Tapi untuk sesi ini akan dipandu nih sama teman saya. Oh ya. Ada namanya Mbak Liana. Mbak Liana. Nah, ini dia. Bawa apa tuh? Untuk main games. Kali ini aku yang akan bawain gamesnya ya, Kak. Nah, sebelum gamesnya mulai, aku jelasin dulu ya, Kak. Siap. Nah, di dalam fishbowl ini nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang Kakak akan jawab. Sebelum Kakak jawab, nanti kasih ke aku dulu ya, untuk aku yang baca Oke. pertanyaannya. Nanti Kakak tinggal jawab pernah atau tidak pernah aja ya. Oke. Oke. Ini aku main lagi. Ya. Oke, wah Oke. seru nih. Jadi Silakan Kak, langsung diambil. Sebelumnya udah ngerti belum, Kak? Cara main paling tadi nanti aku jelasin. ada jawaban Ya. gitu kan. Ada pertanyaan gitu kan. Iya. Nanti kalian Iya, jawab ini langsung aja. aja. Kayak gini. Oke, siap. Silakan. Nanti kita sambil cerita-cerita juga nih, Bang. Oke. Oke, aku yang baca. Oh. Oke. Kak, pernah nggak sih Kak, kamu rela berkorban untuk kepentingan orang lain karena mereka jauh lebih perlu bantuan dibandingkan kamu? Pernah? Pernah. Apa tuh Kak jawabannya? Kalau boleh tahu. Paling kalau bisa dibilang, aku kan juga ada ini ya, apa namanya? Jadi jalan bareng Arif ini gak cuma namanya doang, tapi esensinya itu kita jalan bareng. Jadi sering banget beberapa kali aku tuh sering ngajak jalan bareng follower gitu kan, untuk pergi ke tempat wisata-wisata yang emang aku lagi di kota tersebut atau lagi di mana. Nah pada saat itu aku pernah ya campervan juga, tapi di daerah Jogja. Nah pada saat itu niatnya itu 3 hari kita kan di sana. Nah, tapi si
yang aku ajak ini, follower aku yang ajak ini, ternyata dia ada sakit mendadak. Mendadak sakit gitu karena emang cuacanya kan di gunung gitu kan. Nah, yaudah mau nggak mau malam-malam kita turun langsung, nggak pakai babi bu, belum konten padahal belum konten, tapi kita yang penting keselamatan dia dulu kan kita utamain. Jadi itu paling sih. Oh gitu. Oke, untuk Kak Intan sendiri? Aku pernah, jadi waktu itu pas aku lagi ke Bali, aku tiba-tiba sama temen aku sakit juga. Oh iya. Terus yang tadinya di hari terakhir di Bali itu aku pengen explore ya kan ke Kintamani kemana, akhirnya nggak jadi karena aku harus nemenin dia di Rela berkorban penginapan. demi temannya. Iya, aku Betul. kenapa-napa. Oke, next kali ya. Oke, boleh lanjut lagi Kak? Tapi dia ada door prize-nya nggak? Ada Nanti di sepeda akhir. motor. Tapi ada motor. Sepeda motor. Oke, aku bacain ya Kak. Pernah nggak sih Kak kamu bercita-cita menjadi seorang superhero yang bantu menyelamatkan orang lain? Contohnya seperti tim SAR. Pernah tidak? Pernah. Pernah. Pasti Oke, ya. boleh dijelaskan? Pernah. Aku tuh kalau misalnya ngeliat suatu daerah tuh pengen banget yang namanya bisa bermanfaat, karena sebaik-baiknya manusia itu bermanfaat untuk orang lain kan. Iya, Iya, betul. Nah, kayak aku pernah pada saat itu melintasi, aku waktu itu pengen ke Bakauni, Lampung. Jadi yang namanya tadi aku bilang kan, motoran gitu kan. Nah pada saat itu jalan yang aku lewati itu jembatannya ambrol. Nah, aku lupa nama jembatannya apa. Dan pada saat itu ya udah, kalau misalnya aku punya kekuatan superhero, pengen banget nih aku bantu sendiri aja deh, nggak usah dibantu sama yang lain. Oh, iya. Paling kayak gitu sih. Itu aja kok untuk Kak Intan. Pengen jadi superhero sih enggak, tapi pengen jadi orang yang berimpact mau, karena Oh. banyak sekali hal-hal di Indonesia ini yang harus diperbaiki gitu aja sih. Oh gitu. Oke, boleh next sekali lagi. Nah itu piring cantik tuh. Dua nih. Iya, salah satu. Satu aja. Oke, Kak. Pernah nggak sih Kak kamu merasa sangat terinspirasi oleh seseorang? Jawabannya. Kalau terinspirasi sih pasti ada ya. Apalagi kalau aku juga mulai pernah ya. Iya. Pernah. Oke. Jadi aku tuh terinspirasi sebenarnya. Awalnya aku cuman pengen deh kayak gini, soal traveling gitu kan. Awalnya emang aku kan apa-apa kan pasti ditemenin kan. Pas awal tuh karena aku juga mulai ngonten karena cuti dan liburannya bareng teman. Terus aku kepikiran solo traveling ini di tahun pertama setelah ngonten itu. Aku terinspirasi oleh namanya Christopher McCandless. Jadi dia tuh dia seorang penulis buku, tapi dia punya kehidupan tuh yang bener-bener sangat apa ya dibilangnya, unik, karena dia menanggalkan semua keberhasilannya. Jadi dia waktu itu punya buku yang emang viral banget pada saat itu, penjualannya meningkat, terus dia juga baru lulus gelar master. Tapi dia meninggalkan semua itu demi bisa hidup bebas di alam liar di utara. Tapi yang tragisnya aku bilang tadi, dia tidak ada, dia punya keberanian, dia punya tekad, tapi dia tidak punya persiapan. Jadi dia tuh meninggal itu tragis gara-gara dia nggak tahu kalau ternyata pada bulan tertentu itu sungainya ini banjirnya tinggi banget. Wow. Jadi itu dia emang pengen hidup di alam, tapi pada satu saat dia pengen balik nih karena dia dapat kabar bahwa orang tuanya atau siapanya gitu meninggal. Dia berusaha untuk balik lagi kan. Tapi pas balik ini dia itu nggak tahu nih kalau sungainya itu sudah tinggi banget. Akhirnya dia terjebak di situ, akhirnya meninggal karena membusuk kayak gitu. Jadi inspirasinya adalah dia punya tekad yang kuat dan keberanian. Jadi itu aku jadi mulai solo traveling deh. Gitu. Kalau untuk Kak Intan sendiri? Seseorang yang menginspirasi ya? Iya. Oke, ada sih teman aku, jadi dia udah berhasil buat a community ya, social community di daerahnya, di daerah Pacitan. Dan di situ tuh dia bergerak di bidang pendidikan bagi anak-anak kecil, seperti itu sih. Dia juga kan pahlawan ya, mungkin pahlawan tapi di bidang pendidikan. Gitu. Boleh sekali lagi Kak? Ini udah selesai nih pertanyaannya. Masih, Masih ada lagi. Oke. Masih ada lagi. Oke, kayak panjang banget itu. Oke. Pernah nggak sih Kak kamu nyasar di suatu tempat, tapi kamu ketemu sama orang yang baik banget dan mau menolong kamu? Iya tadi itu yang aku bilang. Atau tidak? Pernah. Jawabnya pernah. Oke. Pernah, ini kejadian beberapa kali sih, banyak banget. Kita satunya aku ceritain yang di Hong Kong itu. Iya. Itu ketemu, kita benar-benar nggak, bahasanya cuma pakai Google Translator doang.
dia nggak bisa bahasa Inggris, aku nggak bisa bahasa Mandarin. Tapi dia benar-benar nolongin aku dari social cliff itu tadi. Dia nolongin turun ke bawah. Terus sampai di bawah dia ngajakin untuk traktir makan gitu kan. Karena emang aku bilang tadi belum sarapan. Itu sih, itu baik banget sih. Parah. Kalau Kak Intan sendiri? Sebagai orang yang suka traveling sendirian, tapi kadang-kadang belum continue nih ya, Iya. dan hanya mengandalkan Google Maps, pastinya pernah nyasar, sering banget nyasar, Sering. apalagi saya cewek ya. Iya. Waktu itu di daerah Puncak, tapi alhamdulillah, jadi waktu itu saya nggak tahu kenapa saya harus lewat jalan pintas itu ya, tiba-tiba ada kayak seekor anjing lewat. Nah, mitosnya katanya kalau kita lagi ada di daerah pegunungan terus ada anjing lewat, itu biasanya di depan itu ada jurang. Karena saya nggak percaya, Iya. saya tunggu dulu tuh anjing itu pergi, karena saya takut. Oh gitu. Nah, saya turun dari mobil, pas saya lihat beneran jurang. Oh iya. Gitu. Iya, Tapi itu berarti Maps-nya error dong. Maps-nya error. Oh, emang udah sering banget sih website kayak gitu ya. Iya kan? Heeh. Oke, Gitu. untuk segmen selanjutnya boleh dilanjutkan dengan oleh Kak Intan. Untuk Oh, ini udah ya. boleh aku Padahal bawa masih lagi. ada 100 pertanyaan lagi. Aduh, masih banyak sih. Kira-kira Jawabannya nggak bisa pilihan ganda, Berat. gitu. Itu boleh bawa pulang nggak sih ini? Nggak bisa ya? Oke, terima kasih Kak. Siap. Oke, nah kita langsung lanjut nih ke sesi yang selanjutnya. Tadi kan kita udah main games penasaran, pernah gak sih? Nah, kalau ngomongin tentang kemanusiaan kayaknya nggak akan terlepas dari peristiwa-peristiwa heroik ya. Entah itu yang kita lakukan kepada orang lain ataupun yang orang lain lakukan untuk kita. Jadi sekecil apapun kebaikan itu pasti akan bermanfaat dan Iya. berguna banget nih untuk orang lain. Nah, kira-kira kalau dari Bang Arif sendiri, pernah gak sih ada kejadian heroik yang Bang Arif rasakan sendiri, di mana dan seberapa melekat sih itu di hidupnya Bang Arif? Mungkin ada kejadian-kejadian lain gitu yang tadi belum diceritakan. Ya, sebenarnya kalau aku sendiri traveling gini sebenarnya banyak banget kan kejadiannya. Kita kayak kepatok ular juga pernah, itu pernah. Jadi kayak paling yang saya bilang yang berkesan itu yang tadi itu sendiri sih. Jadi waktu itu pernah traveling ke bagian bisa dibilang sih itu tengah-tengah ya, tapi itu emang jarang kejangkau gitu sih oleh wisatawan. Itu nama daerahnya Pupuan. Nah, pada saat itu aku ke ini loh, ke air terjun. Tapi air terjun di sana beda sama kayak kita air terjun di Bogor gini atau di daerah Jawa lah. Itu di daerah mana tuh? Pupuan. Pupuan di... Pupuan itu Tabanan kayak nggak salah ya aku ya. Pokoknya di daerah situ. Terus aku kok kepatok ular gitu kan. Nah, pas kepatok. Kobra. Nah, aku nggak tahu ularnya apa karena bener-bener kayak cepet banget gitu. Kayak lagi di jalan. Terus habis itu aku ngerasa sakit. Terus ternyata pas aku lihat ularnya udah jalan cabut gitu. Kayak iseng aja matoknya. Nah, itu pada saat itu aku iya, pada saat itu aku ketemu satu orang warga lokal yang emang lagi mancing-mancing gitu kan. Terus aku tanya, terus dia emang dengan sangat sukarela mau bantuin aku. Yang namanya di daerah yang nggak banyak wisatawan dan apalagi terpencil gitu ya. Itu susah banget nyari penawar untuk bius ular ini kan. Nah, aku tuh sampai antarin ke puskesmas 3 kali sampai akhirnya ke RS yang jaraknya itu sekitar 1 jam mungkin dari Pupuan itu. Tapi dibantuin akhirnya sama warga sekitar itu kan. Jadi kayak itu bener-bener aku ngerasanya, wah ini kok kemanapun gue pergi ada aja orang baik ya, ada aja yang menolongin ya, dan itu membekas banget. Yang aku inget, aku nggak sempet nanya namanya karena emang bener-bener kayak seheboh gitu loh kayak, weh bro mas ayo gini mas kayak gini, kayak gitu loh, beli deh, let's go. Karena dikhawatirkannya tuh ular kobra ya. Iya, karena nggak tahu juga kan ular apa yang digigit itu kan. Jadi kayak bener-bener dengan hebohnya juga ngebantuin. Jadi kayak terus pas aku mau ngasih ibaratnya ucapan terima kasih dalam bentuk lain, ya dia bilang nggak, makasih, kita emang di sini tuh saling menerima satu sama lain, selain kita memanusiakan manusia, kita juga percaya namanya karma baik itu ada, kayak gitu. Wah, Masya Allah, Kata-katanya. keren banget ya. Bener, di Indonesia ini kita nggak akan kehabisan orang Iya baik kan, ya. Karena mungkin kebiasaan emang kultur kita yang gotong royong dan saling menolong iya, kali ya. itu harus banget dijaga tuh buat para Gen Z sekarang kan.
Jadi benar kayak dan kita nggak boleh tuh yang namanya bersikap berpikir diri sendiri baik, cuman mhm, kita juga harus terkadang tuh memikirkan orang lain juga, kayak gitu. iya benar. Jadi, kitanya juga pun seperti itu ya, Iya, jadi karena kan jangan kita hidup kan nggak cuma sendiri kan, benar, kita kan makhluk sosial kan, mhm. jangan lupakan sosial itu sendiri. Oke, silakan diminum dulu. Mau tambah lagi? Aman aman, ini Mau dicampur tehnya apa ya? tiga-tiganya? Kok enak banget ya? Teh Teh Basarnas. Basarnas. Kalau mau order boleh, nanti linknya aku taruh di Oke, deskripsi siap video siap ini. siap, boleh dong. Nah, terakhir nih ya, sebelum masuk ke sesi berikutnya, Mhm kira-kira boleh gak minta apa ya, pesan-pesan nih dari Bang Arif mhm. kepada seluruh rescuer di seluruh Indonesia? Pesan dan kesan ya? Pesan, Pesan pesan, pesan-pesan, oh pesan pesan, dan boleh kesan juga boleh. pesan ya pesan. Pesan buat aku sih jangan pernah berhenti, kalian untuk berbuat baik, jangan pernah capek walaupun aku tahu kalian tuh lelah, tapi gimana pun hal yang kalian lakukan tuh luar biasa, nggak semua orang bisa kayak kalian dan pastinya, eee, itu sangat membekas di hati orang-orang atau masyarakat yang kalian bantu. Pokoknya the best buat kalian semua, terus semangat dan jangan kenal lelah. Oke, terima kasih banyak nih. Semoga pesan-pesan yang tadi Bang Arif sampaikan menambah semangat nih Iya para rescuer Basarnas dan juga para rescuer di luaran sana ya. iya, amin. Oke, dan habis cerita-cerita tentang peristiwa heroik, enaknya kita main games lagi nih. Oh games lagi kita nih? Tapi kali ini gamesnya quick answer. Oke. Jadi cuman boleh pilih salah satu dari 2 opsi. Contohnya pedas atau manis? Pedas, Pedas. seperti itu. Aduh nggak bisa nih kalau cepet-cepet kayak gitu. Harus cepet, Oke. secepat ular itu matok, Karena tek gitu. orangnya slow living banget kan, Heeh, menganut paham slow living. slow living. Boleh nanti misalnya aku kasih pertanyaan, pedas atau manis? Pedas, boleh Oh kayak gitu. boleh, Pokoknya siap. terserah, yang penting Siap satu siap. jawaban aja. Di sini udah ada pertanyaannya. Itu sulap ya langsung ada ya? Sulap langsung ada. Sulap, oke. Teng gitu. Pertanyaan pertama, pilih jadi young traveler atau pebisnis? Pebisnis. Oke, kenapa tuh? Ya karena ini sebenarnya kan bisa dibilang kan, ya traveling tapi Mhm, sambil bisnis ya kan, bisa kayak gitu kan. Karena kalau aku yang traveler doang, belum tentu jadi pebisnis, tapi pebisnis udah bisa jadi yang traveler juga. bener juga ya. Iya. Yang penting eee, punya orang-orang kepercayaan yang bisa dipercaya gitu ya. Yes, betul. Heeh, dan jangan mudah percaya juga ya. Jadi Kan yang bener kadang-kadang mana nih, nih? harus punya orang yang dipercaya, tapi jangan gampang percaya. Gimana Iya, ya caranya? Oke, yang kedua, pilih traveling dalam negeri atau luar negeri? dalam negeri. Kenapa tuh? Karena kalau luar negeri itu, pertama tadi aku bilang keterbatasan bahasa kadang kan di beberapa Mhm. tempat. Terus kedua, ya kadang tuh ngerasa kayak kalau di luar tuh kayak beberapa tuh kayak acuh gitu loh. Mmm, Dan bahkan kayak ya kalau kita ke destinasi buat tertentu ya, kadang ada juga yang rasis juga kan. Ya kayak gitu. Kalau di dalam negeri tentunya orangnya pasti baik-baik. Terus juga ya yang sesuai pengalaman aku tadi yang aku ceritain lah, banyak hal baiknya kayak gitu. oke. Pilih jadi orang yang menginspirasi atau yang terinspirasi? Wah, ini cukup sulit nih. Karena dua-duanya ini ya, Dua-duanya oke, boleh dijawab baik ya. pelan-pelan, kan slow living. Mhm mhm. Boleh sambil dieja boleh? Sebenarnya kalau dari aku sendiri lebih baik menjadi orang yang menginspirasi kan. Menginspirasi. Iya, mungkin kita bisa menginspirasi karena awalnya kita terinspirasi dari orang. Dari terinspirasi inilah kita berusaha untuk bisa menyalurkan hal baik juga dan bisa menjadi inspirasi untuk orang lain. Jadi satu orang inspirasi bisa aja satu orang yang aku bisa menjadi orang yang menginspirasi nih. Dari aku bisa banyak hal atau banyak orang yang bisa menjadi orang yang menginspirasi lagi. Karena Oke. kebaikan aku yang menginspirasi kayak gitu. Oke, jadi pahalanya tuh jadi amal jariah ya? Iya, jadi makin Oke, banyak lagi. makin Gitu. banyak lagi. Satu kata arti kemanusiaan bagi Bang Arif? Baik, satu kata kan? Iya. Iya, Kemudian satu kata yang menggambarkan arti penyelamatan bagi Bang Arif? peduli. Peduli. Karena kalau nggak peduli nggak akan Iya, nggak diselamatin bakal juga ya? diselamatin, Iya ngapain bener kan? juga ya. Capek juga gitu. Tempat yang belum pernah Bang Arif kunjungi, tapi jadi tempat yang paling Bang Arif mau kunjungi? Kashmir, Kashmir. Boleh Kashmir, ceritain sedikit nggak? Kashmir. Kayak gimana tuh? Aku tuh sebenarnya suka banget sama film India kan. Oke, Dari yang kecil juga joget-joget itu? iya, dari kecil juga nonton India gitu kan. Terus
Ya mungkin one day pengen ke sana, ke Kashmir itu. Tapi sebelumnya ya explore Indonesia dulu pastinya kan. Nanti di sesi ketiga ada joget-joget Oh, India, enggak, mau? Jadi polisi action sarukan aja gini. Oke, next. Satu kata yang menggambarkan arti pahlawan bagi Bang Arif. Luar biasa. Luar biasa. Itu dua kata. Dua ya, itu dua. Tapi boleh lah ya. Boleh. Satu kata dari Bang Arif untuk teman-teman dan teman-teman rescuer dan juga tim SAR. Pahlawan. Iya. Jadi dibalikin lagi pertanyaannya ya. Iya, pahlawan. Oke, terima kasih banyak Bang Arif. Tadi sih sebenarnya aku udah pesan paket. Ini paket spesial. Tadi aku pengirimannya tuh pakai instan. Oh iya. Biar cepet. Pengirimannya itu dari Madiun ke sini. Madiun? Pecel dong? Iya, bukan pecel. Ini tidak lembek-lembek, ini keras-keras. Ada deh pokoknya dikirim. Bukan dong. Oh, bekicot juga ada yang keras, ada yang lembek ya, bener juga. Enggak, bukan. Ya, ini dikirim dari jauh ke sini pakai instan. Wow. Dan dia menaiki kendaraan, nggak tahu lah ya ini kendaraan apa. Langsung aja kita panggil Sarjek. Kendaraan apa nih? Ya, masuk. Iya, ini dari Madiun nih kayak gini. Misi Kak, aduh ini mogok Kak ini kendaraannya tadi. Tadi sempat isi, ini listrik atau bensin nih? Ini nasi, ada nasi Kak, iya. Nasi ya. Jadi harus makan nasi dulu baru bisa jalan dia. Nasi pakai lauk nggak tuh? Pakai dong Mas. Tadi sempat lihat Mas Arif. Cuman kemarin di Brebes cuman mau nyapa, aduh nggak sempet gitu. Karena lebih cepat ini kayaknya. Cepat kilat ini Mas. Cepat kilat ya. Istimewa. Oke. Ada paket untuk Mas Arif Kak. Oke, boleh. Ini bukan aneh-aneh kan? Ini spesial Pas dibuka pokoknya. kobra gak nih? Oh enggak dong. Bukan ya? Takutnya nyatok lagi. Aman Kak ini. Ini nggak coba lagi tulisannya kan? Waduh, gagal dong itu dong. Boleh Bang Arif, kita unboxing bersama nih. Boleh, Kak. dibantu sama Sarjek. Mungkin yang pertama dulu. Yang pertama dulu. Mas Arif. Ini dulu mungkin. Nah, Ini nggak diambil dari jemuran tetangga kan? aman ini. Aman. Masih baru kok. Oke. Boleh Wis. dibuka Apa nih, nih? Bang Arif. Buat Buka aja Buat nih. touring kayak ini asik Kak ini. touring asik. Adem ini. Ya. Nggak usah pakai jaket, adem. Paling langsung paru-paru. Nyerangnya langsung. Ya, langsung paru-paru. Wih. Search Keren the ya. inspiration and Tap. rescue the world. Keren. Di belakang ada foto Sarjek. Itu kalau ilmunya tinggi baru kelihatan Kak. Oh. Kalau orang biasa nggak bisa. Oh, Iya. ini udah kali harus mati dulu. Oh itu harus mati, cuman bahaya itu. Jangan dong. Biar lihat. Terus yang kedua ada Yang apa kedua, nih? ini Boleh lebih dibantu dulu. Oke. Oh, maaf. Mungkin bisa dilipat dulu ini nanti. Boleh sih. Ini lebih spesial lagi, Bang Apa Arif. itu? Apa tuh? Nah, Wah, gokil. Ini kapan? Ini dibuatnya kapan? Dibuat sama Sarjek. oh itu rahasia dong. Yang penting jadi ya udah Bang gitu Bang. Keren. Aman ya mukanya sama ya Bang? Sama. Takutnya beda gitu Bang. Sama, keren banget. Di Nah, belakang ada foto Sarjek juga. ada Soalnya sama. pengen banget dikenang. Oh iya. Gitulah. Pengen jalan-jalan. Tanda tangan gak ada tanda tangan nih. Nanti bisa di belakang gitu. Mungkin bisa nanti jalan bareng sama Bang Arif pakai ini. Kan jalan bareng Arif. Nah, Nah, bisa tuh. kan? Bener kan? Bisa. Sama. Siap. Jalan bareng Arif. Bisa pakai lah nanti skuter. otopet. Paling Tantangan baru Iya. dari podcast Ini Harto. namanya Bang apa? Arif. Skuter. Kayak bukan skuter deh. otopet Otopet. ya ini. ya. Otopet ya. Bisa bunyi? Ini kayaknya Nggak bisa. kalau ikut Bang Arif bukan menemani sih judulnya. Apa? Merepotkan ini. Ini keinjek namanya. Iya ini. Agak injek. Begitulah Kak. Oke, gambar upin-ipin itu ya. Lucu ya? Lucu. Bukan ini loh. Oh, pahlawan juga. Pasti, Masya Captain Allah. America. Keren. Oke. Gitu Kak. Boleh silahkan duduk Oke, kembali, siap. Bang Arif. Ini dipajangin di sini. Ini boleh Oh, sambil bawa, dipegang, bawa. boleh banget. Nah, terima kasih banyak Bang Arif sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini menemani kita semua ya pastinya. Oke, siap. Sobat Sar juga senang banget nih karena punya kesempatan untuk berbicara langsung nih dengan Bang Arif. Tapi sebelum ditutup, saya mau panggil waitersnya dulu ya. Oke. Ada Mbak Liana. Mbak Liana. Halo. Lagi nih yang nemenin saya nih. Kita bergabung di sini nih. Ini games lagi nggak? Enggak, Oh, biasanya bukan kalau muncul. games. Mbak ini games kan? Enggak ya? Mau games lagi boleh? Nggak ada games ya? Masih banyak pertanyaan sih, kalau kakaknya sanggup ngejawabnya boleh. Oke, sebelumnya saya mau menghimbau bagi Sobat Sar semua, jangan lupa untuk saksikan Sartok setiap hari Sabtu, dan jangan lupa untuk klik like,
komen, dan subscribe. Sartok, Search the inspiration and rescue the world. Quick action, Satu satu jiwa, jiwa, satu satu rasa. rasa.